Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat dan luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Bu Yuni berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sudah siapkah kalian belajar hari ini anak-anak? Nah, siapkan modul belajar kalian ya. Pada hari ini kita akan belajar modul belajar siswa tema 3, sistem tubuh, dan subtema 1, sistem gerak dengan pembelajaran hari yang ke-1. Nah, setelah kita belajar pada hari ini, diharapkan kalian dapat menggali isi teks penjelasan atau teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan yang dibaca dengan benar. Yang kedua, diharapkan kalian dapat memahami serta mengidentifikasi variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan kontrol yang baik melalui permainan atau olahraga tradisional. Berikutnya, kalian juga dapat menggunakan rasio untuk menentukan bilangan yang tidak diketahui. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Yuni akan mengingatkan setiap di awal pembelajaran tema yang baru, perlu kalian ketahui atau perlu kalian ingat kembali bahwa pada hari ini kita akan belajar dalam 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu kegiatan literasi dan sesi yang kedua pada kegiatan numerasi. Pada kegiatan literasi terbagi menjadi 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu di situ ada pesan pagi dan ayo membaca. Dan di kegiatan yang kedua kita bisa ikuti yaitu ayo menulis. Di kegiatan yang ketiga ada sesi ayo berlatih dan tidak lupa pula kalian harus menuliskan jurnal membaca kalian. Dan yang paling penting lagi, kalian juga harus menuliskan refleksi yang ada di situ. Sedangkan pada kegiatan numerasi pun tidak jauh berbeda dengan kegiatan literasi anak-anak. Kegiatan yang pertama ada intuisi bilangan, ada konsep matematika. Di kegiatan yang kedua ada eksplorasi matematika, dan di kegiatan yang ketiga ada ayo berlatih, dan yang tidak kalah penting lagi adalah ada refleksi yang harus kalian isi. Sudah siapkan anak-anak kalian dengan pembelajaran hari ini? Alat tulis sudah disiapkan, buku juga sudah disiapkan. Jangan lupa kalian cuci tangan ya dengan air yang mengalir dan sabun sebelum kalian melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak, sudahkah kamu melakukan olahraga ringan pagi ini? Olahraga ringan apa yang kamu lakukan? Jalan, senam, atau peregangan seperti gambar di bawah ini? Apa yang kamu rasakan setelah berolahraga ringan? Nah, tuliskan jawaban kalian di buku kerja atau di buku tulis ya. Jika telah selesai, berikutnya kalian lihat sampul yang ada di slide berikut ini. Kita memasuki kegiatan pembelajaran yang kedua, yaitu ayo membaca. Sebelum membaca anak-anak, amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Kamu diminta untuk memberikan pendapatmu tentang gambar berikut ini. Kegiatan apa yang kamu lihat pada gambar ini? Kemudian, di mana kegiatan itu dilakukan? Dan, apakah kamu pernah melakukan kegiatan seperti itu? Jangan lupa ditulis di buku tugas ya, atau di buku kerja kalian. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan literasi ayo membaca. Bacalah anak-anak teks yang tersedia di modul kalian. Nah, kasih permainan seru anak-anak. Bu ini akan memberikan waktu kepada kalian untuk membacanya dalam hati. Silahkan. Nah, waktu membaca sudah selesai. Samakah pendapatmu sebelum dan sesudah membaca teks tersebut di atas? Ujilah kemampuanmu memahami isi teks bacaan dengan menjawab pertanyaan di bawah ini.
Apakah penyebutan permainan kasti oleh anak-anak di Pulau Sulawesi? Gerak dasar olahraga apa saja yang dilakukan para pemain kasti? Mengapa kita disarankan bermain kasti pada pagi hari? Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan, pilihlah pernyataan yang benar sesuai dengan teks bacaan dengan menuliskan abjadnya saja ya di buku kerja kalian atau di buku tulis kalian. Nomor 1. Permainan kasti dikenal baru-baru ini di Indonesia dengan penyebutan yang tidak sama. B. Permainan kasti sudah dikenal di Indonesia sejak lama dengan penyebutan yang berbeda. Nomor 2. A. Sebelum mengenal bola karet, bola kasti dibuat dari gulungan daun kelapa dan daun pisang. B. Sebelum mengenal bola karet, bola kasti dibuat dari gulungan daun kelapa atau daun pisang. Yang nomor 3. A. Permainan kasti boleh dilakukan oleh anak-anak perempuan. B. Permainan kasti hanya dilakukan oleh anak laki-laki. Silahkan ditulis anak-anak di buku lembar jawab kalian. Berikutnya di sesi Ayo Menulis, tuliskan karangan 3 paragraf di buku kerja atau di buku tulis kalian. Karangan bertema permainan di daerah tempat tinggalmu yang biasa dimainkan banyak anak seperti permainan kasti. Setelah itu, gambarkan macam-macam gerak dalam permainan yang kamu tulis. Kamu boleh membuatnya seperti contoh berikut ini di buku kerja kalian atau di buku tulis kalian. Perhatikan gambarnya anak-anak. Kemudian sambil gambarnya dapat dituliskan gerakan mengayunkan lengan untuk bersiap melempar bola kasti. Kalian dapat menuliskannya 2-3. Nah, berikutnya di kegiatan literasi yang ketiga, kalian akan berlatih. Di bawah ini ada tabel kata misteri. Untuk memecahkan kata misteri, kamu harus mengikuti petunjuknya dengan benar. Jika kamu diminta menentukan H2, maka kamu harus melihat abjad H di kiri tabel, lalu melihat angka 2 di atas tabel. Kamu akan menemukan bahwa H2 mewakili huruf D. Begitu seterusnya sampai kamu temukan kata misteri yang ditanyakan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut ini. Seperti yang dicontohkan tadi, H2 berarti kita mencari huruf H dan kita mencari angka 2. Pertemuan angka 2 dan huruf A inilah berarti ada huruf D. Inilah yang dimaksud kata misteri tersebut. Nah, perhatikan contoh yang dicontohkan pada pembelajaran kali ini. Tuliskan jawabanmu di buku kerja atau buku tulis seperti contoh berikut ini. Contohnya E1. Kita lihat E1, ada huruf M di situ. Kemudian A2. Ada huruf A di situ, MA. Ada F4. F4. Ada huruf I di situ. Kemudian D6, kita lihat D6 ada huruf N di situ. Kemudian kita gabungkan menjadi sebuah kata main. Bisa dipahami anak-anak? Yuk kita berlatih yuk. Nah, berikut kata misteri yang harus kamu pecahkan. Kerjakan dengan semangat anak-anak. Tetap semangat dan tetap tersenyum agar pekerjaan kalian lebih mudah untuk dilakukan. Bagaimana anak-anak? Permainan kata misteri kalian sudah selesai bukan? Menyenangkan sekali kan? Nah, selanjutnya kalian diwajibkan menuliskan jurnal bacaanku. Nah, kolom jurnal bacaanku seperti yang sudah pernah Bu Yuni sampaikan di modul juga sudah tersedia. Selain itu, kalian juga harus menuliskan refleksiku hari ini. Nah, agar lebih memudahkan kalian untuk mencarinya, perhatikan formatnya ya. Nah, jurnal membaca mingguan seperti ini. Kalian tuliskan hari dan tanggal, kemudian judul buku yang dibaca. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca buku ini? Apakah kalian merasa biasa saja? Merasa sedih ataukah merasa senang? Kalian boleh mencentangnya sesuai dengan emotikon yang tersedia.
Berikutnya untuk lembar refleksi hari ke-1 sampai dengan hari ke-6, di situ tertera poin-poin pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ditentang anak-anak di hari yang pertama, di kegiatan literasi, dan juga di kegiatan numerasi. Nah, berikut ini untuk di kegiatan numerasi ada ayo menghitung, ayo membaca, dan ayo memahami, dan juga ada ayo berlatih. Setelah itu, bagaimana perasaan saya saat belajar hari ini? Tuliskan di sini ya. Bagaimana perasaanmu? Centang salah satu gambar yang ada di sini. Kemudian, materi yang belum saya pahami pada pembelajaran hari ke-1 atau hari ini, tulis di sini ya anak-anak. Untuk literasi bagian mana yang kalian belum paham, dan untuk kegiatan numerasi di bagian mana kalian juga belum memahaminya. Bisa dipahami kan anak-anak hebat kelas 6? Berikutnya, yuk kita lanjut pada kegiatan numerasi. Di kegiatan aja menghitung, perhatikan anak-anak soal yang ada di bawah ini. Nah, pada kegiatan 1 numerasi kita hari ini, perhatikan soalnya anak-anak, ada 3 soal yang harus kalian jawab ya. Ingat, ini adalah operasi hitung campuran. Perhatikan aturan yang pernah kita pelajari di modul sebelumnya. Wow, kamu sungguh hebat. Kerjakan ya. Setelah kalian menjawab intuisi bilangan selama 10 menit, kalian diharapkan mengikuti ayo membaca. Perhatikan gambar yang ada di konsep matematika ini ya. Ada gambar Tugu Monas. Perhatikan bacaannya anak-anak ya. Silakan dibaca dalam hati anak-anak dan dimengerti serta dicermati. Bagaimana? Sudah selesai membacanya? Nah, Tina dapat menentukan tinggi miniatur Monas dengan menggunakan konsep rasio. Perhatikan pernyataan terakhir dalam bacaan Eno dan Tina pada percakapan tadi ya Nana. Tina pernah membaca informasi di buku bacaannya bahwa tinggi Monas sebenarnya adalah sekitar 130 meter atau 13.000 cm. Nah, miniatur Monas yang dia beli setinggi 20 cm. Tina membandingkan tinggi miniatur dan tinggi sebenarnya sehingga dia dapat menyimpulkan bahwa tinggi miniatur sekitar 650 lebih kecil dari tinggi Monas sebenarnya. Nah, untuk lebih memahaminya, kita ikuti kegiatan berikutnya anak-anak ya, di sesi Ayo Memahami. Pada kegiatan literasi, kamu telah mengenal pemahaman permainan kasti. Permainan ini mempunyai manfaat untuk melatih kekuatan otot serta tulang, lengan, dan tangan. Pernahkah kamu membandingkan panjang lenganmu dengan panjang lainnya? Berdasarkan data tentang pengukuran tubuh manusia, panjang lengan atas manusia dewasa sekitar 21 cm. Nah, perhatikan susunan terdiri atas tulang lengan atas, tulang pengumpil, yang ada di sini, tulang hasta, tulang jari tangan, dan tulang pergelangan tangan. Berikutnya, amati lengan atas berikut dengan ukuran yang berbeda. Di foto A, panjang lengan atas 7 cm. Ukuran sebenarnya atau yang B itu 21 cm. Dan di foto atau yang C itu ada 3 cm. Nah, buatlah kesimpulan tentang hubungan panjang lengan atas pada foto A dan panjang sebenarnya pada foto B. Panjang lengan atas sebenarnya ini 21 cm ya anak-anak. Titik-titik kali lebih besar dari panjang lengan atas pada foto A. Perhatikan perbandingan nilai yang ada. Buatlah kesimpulan tentang hubungan panjang lengan atas pada foto C dan foto B. Panjang lengan atas pada foto C titik-titik kali lebih kecil dari panjang lengan atas pada foto B. Jadi di foto B adalah merupakan ukuran yang sebenarnya.
Nah, berdasarkan kegiatan 1, kamu menghubungkan panjang lengan atas pada foto dan panjang sebenarnya. Kegiatan yang kamu lakukan ini berkaitan dengan rasio. Hubungan antara dua besaran disebut rasio. Nah, perhatikan kerangka anggota gerak atas berikut. Ada gelang bahu dan lengan. Perhatikan dan cermati gambarnya anak-anak. Tulang gelang bahu terdiri atas 2 tulang selangka dan 2 tulang belikat, sehingga banyaknya tulang gelang bahu adalah titik-titik tulang. Perhatikan gambar yang ada di sini. Tulang gelang bahu terdiri atas 2 tulang selangka dan 2 tulang belikat. Perhatikan tulang lengan berikut ini. Tulang lengan terdiri atas 2 tulang lengan atas dan 2 tulang pengumpil dan 2 tulang hasta, sehingga banyaknya tulang lengan adalah titik-titik tulang. Bagaimana anak-anak? Sudah ketemu jawabnya? Tulis ya di buku kalian. Nah, berikutnya isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat untuk menunjukkan banyaknya tulang. Manusia memiliki 4 tulang gelang bahu dan titik-titik tulang lengan. Hubungan antara banyaknya tulang gelang bahu dan tulang lengan disebut rasio. Rasio banyaknya tulang gelang bahu dan tulang lengan dapat dinyatakan dalam banyaknya tulang gelang bahu dibagi tulang lengan sama dengan 4 dibanding titik-titik. Namun perlu diketahui bahwa angka rasio dibuat yang paling sederhana, betul. Sehingga rasio banyaknya tulang gelang bahu dan tulang lengan adalah 4 dibanding titik-titik. Bagi dengan faktor terbesar, sehingga 4 dapat kita sederhanakan menjadi 2 dibanding titik-titik. Yang kedua, manusia memiliki titik-titik tulang lengan atas dan titik-titik tulang hasta. Rasio banyaknya tulang lengan dan tulang hasta adalah titik-titik dibanding titik-titik. Ingat, buat angka rasio menjadi yang paling sederhana. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi yang ketiga di Ayo Berlatih. Tulislah jawabanmu dengan runtut dan tepat pada buku kerja kalian. Amati kerangka manusia berikut ini. Perhatikan anak-anak gambarnya dengan cermat ya. Perhatikan, kalian bisa memperbesar atau melihat di modul kalian sehingga gambarnya semakin terlihat jelas. Nah, perhatikan berapa kali lebih banyak tulang panggul bersatu pada gelang panggul dibandingkan dengan banyaknya tulang rusuk palsu pada tulang sejati. B. Nyatakan rasio antara banyak tulang panggul bersatu pada gelang panggul dan tulang rusuk palsu pada tulang sejati. Berikutnya, perhatikan gambar yang ada di sini. Manusia mempunyai 10 tulang telapak tangan dan 28 ruas tulang jari tangan. Berapakah rasio antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan? Cermati baik-baik anak-anak ya. Kemudian isikan di buku kerja atau di buku tulis kalian. Kegiatan berikutnya adalah ayo memeriksa. Temukan lembar refleksi di halaman 92 seperti yang sudah Bu Yuni sampaikan. Setiap hari setelah selesai melakukan aktivitas belajar numerasi, pada lembar refleksi yang telah disediakan, beri tanda centang pada kotak. Besok, kamu akan melanjutkan belajar rasio. Tentu saja, kamu juga akan belajar tentang permainan tradisional, gerak dasarnya, dan kerangka manusia. Bersemangatlah anak-anak untuk besok ya. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa isi refleksinya ya anak-anak. Refleksi sangat penting sekali untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari, sehingga Bu Yuni bisa memberikan umpan balik kepada kalian semua. Sampai jumpa esok hari, tetap bersemangat. Jangan lupa cuci tangan setelah kalian melakukan aktivitas.
Dan gunakan masker jika kalian terpaksa bepergian. Dan ingat satu hal lagi, jaga jarak ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.